Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rekan, kali ini Kim Mawar Putih memberikan informasi tentang kegiatan Dinas Kominfo Kota Probolinggo bersama Ketua dan Operator Kelompok Informasi Masyarakat, dengan agenda evaluasi Kim serta ajakan kolaborasi dengan Perkumpulan Peduli Sampah. Pak Faisal, serta Bapak Ibu undangan, Ketua dan Operator Kim serta pengurus dari Pak Faisal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk menghadiri agenda rutin dari Diskominfo, monitoring dan evaluasi Kim, di mana pada saat ini kami digandeng. Kegiatan kali ini, pelaksanaannya dilakukan di Aula Pertemuan Kelurahan Kebonsari Kulon, yang merupakan di dalamnya ada Kim Mawar Putih. Terima kasih sudah Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Ini untuk kegiatan pada pagi hari ini. Untuk mengawali ini, sebenarnya ini inti dari pertemuan itu adalah monitoring dan evaluasi, di mana kita sebagai Diskominfo yang mempunyai data perkembangan aktivitas Kim, di situ kita punya data itu mungkin nanti kita bisa menyampaikan secara detail oleh Pak Agung sebagai operator di situ. Dan untuk mungkin dari pihak Nuran ada yang mau disampaikan untuk pembuka dari kegiatan awal pagi ini, monggo saya silakan dulu kepada Pak Sekludi. Kegiatan dihadiri oleh Bapak Sekretaris Diskominfo Andre Nirwana, bersama rekan lainnya, juga Bapak Hendra Purnomo, Sekretaris Kelurahan Kebonsari Kulon, serta Bapak Saifuddin Zuhri, Ketua Perkumpulan Peduli Sampah Kota Probolinggo. Warga saya yang di sini. Sudah sering ketemu, kebetulan Kebonsari Kulon ini ya kimnya aktif, ya lingkungannya juga aktif, ya sembarang aktif pokoknya wis. Kita bisa kumpul di sini. Selanjutnya ucapan selamat datang oleh Bapak Hendra kepada para peserta rapat. Selamat datang di Aula dengan segala kondisinya ya seperti inilah. Mungkin saya bisa bercerita tentang Kim ya, bercerita ya. Jadi dulu Kim Kebonsari Kulon itu mungkin hanya orang-orangnya tahu di lingkungan aja, orang-orangnya tentang wifi-nya kan ya, mungkin teman-teman di kelurahan lain kayaknya sudah tidak sekitar itu satu kondisi mereka harus itu punya ide di mana Kim itu bisa lebih berguna, lebih bermanfaat. Gimana ya, harus saya sedikit dengan perkembangan teknologi sekarang kan hanya YouTube channel gitu kan. Jadi kita bentuk perusahaan channel dengan Kim sebagai pengelolanya bersama dengan pihak situ kita bisa memberikan informasi tentang pemerintah, tentang masyarakat betul-betul seperti apa. Jadi dari pihak pemerintah juga memberikan sarana juga kan, sarana internet sekarang sudah diganti dengan apa namanya yang mobile itu yang juga bisa dibuat kemana-mana. Jadi Kim di sini bukan hanya di satu lingkungan saja itu ya, tapi bisa kemana-mana, kita bisa berkembang yang ada itu aja, hanya rebutan paket aja, hanya rebutan paketan teh dari ngomong, tapi apa efeknya ke masyarakat, apa informasi apa yang diberikan juga kurang mungkin, makanya dari Kebonsari Kulon kita mungkin sedikit berbeda, mungkin di Kebonsari Kulon awal juga canggih juga ya, pada tahun 2021
rombak kimia yang dulu kita rombak lagi dengan hidupnya. Jadi ini juga lebih bermanfaat bagi semua itu. Ini mungkin apa kegiatannya dengan kami saya. Kita dari di Sampang Nasional seperti di mana kita kolaborasi antara KIM dengan PSA. Itu kita dari bersama semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Untuk selanjutnya mungkin kita dengarkan sebentar gambaran dari Pak Sekdis gitu. Monggo Pak Sekdis. Pada acara inti yaitu evaluasi KIM oleh Bapak Andre, Sekretaris Diskominfo menyampaikan bahwa kegiatan yang kebetulan masuk dalam kegiatan Diskominfo ini perlu dievaluasi semua. Apapun bangunan kimia ini bisa menyempatkan diri belajar semua. Terima kasih saya komisi untuk saya terima kasih atas semuanya menyediakan fasilitasi tempat. Maaf mungkin kalau semua kegiatan bisa berjalan mungkin. Bagaimana pelaksanaannya, progresnya, apakah sudah sesuai seperti yang direncanakan sebelumnya? Dengan bantuan modem orbit beserta kuotanya, dirasa perlu dievaluasi dan dikaji. Karena di dalamnya ada pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin ya dari Profesor sama tim bisa hadir sini. Sebelumnya saya mau sampaikan maaf Bapak Dinas ini, Bapak Dinas memang mengagendakan agak lama sebenarnya. Sudah bahas sebelumnya sudah lama untuk melaksanakan kegiatan seperti hari ini. Jadi kita perlu adakan kajian, kita evaluasi. Jadi kegiatan yang berjalan masuk di kegiatan kami ini perlu kami evaluasi semua ya. Bagaimana pelaksanaannya, progresnya, kemudian outputnya, outcome-nya, apakah sudah sesuai yang seperti kita rencanakan sebelumnya ya. Ini berkaitan kenapa kemudian dulu ada KIM yang kita support dengan COVID ya. Ini perlu dirasa perlu untuk evaluasi kita kaji ya, karena terus terang ini ada biaya juga tentunya yang harus kami pertanggungjawabkan kan seperti itu. Jadi selain program ini juga ada biaya yang harus kita tanggungjawabkan. Apakah kemudian ini program kegiatan yang ada biaya yang ada itu sudah berjalan sesuai rencana dulu. Akan bentuk lagi ya, kita support dengan orbit dan kuotanya juga. Ini kami perlu untuk melaksanakan kajian, kita evaluasi ya, apakah program kegiatan ini sudah berjalan optimal, kemudian pemanfaatannya bagaimana, apakah sudah optimal ya, karena terus terang dari laporan yang kami terima sebelumnya ada berapa ini mohon nanti jadikan kalian ada berapa tim
tidak memanfaatkan itu. Nah ini yang kami sayangkan. Kami Diskominfo dalam ini sudah memfasilitasi dengan semua. Monggo tidak memanfaatkan. Ini merupakan stimulan ya. Bukan kemudian jadi sepenuhnya tanggung jawab kami. Ini stimulan. Jadi sampai sejauh mana Kim mau memanfaatkan dan dia mengembangkan bagaimana nanti pemanfaatan dari fasilitasnya. Jadi ini hasil evaluasi kami terima ada beberapa yang sama sekali tidak memanfaatkan. Ini kan sayang sekali. Kita sudah siapkan perangkatnya beserta kuotanya, kenapa tidak dimanfaatkan? Ini kami terus terang ya, ini jadi atensi. Mungkin kami sudah di internal juga nanti ada audit program kita ini. Kendalanya di mana? Masalah ini apa? Kenapa sampai tidak dimanfaatkan? Ini ada yang kosong, tuh, ada yang kosong. Ini saya. Sementara kita tetap bayar kuotanya. Sayang ini. Jadi monggo itu nanti ini kan mewakili masyarakat, ya. Menggali tujuan informasi masyarakat. Itu menggali informasi, menyampaikan informasi seperti itu. Kalau memang misalnya ada hal yang memang di luar kemampuan atau kapasitas, koordinasikan. Ini tolong nanti dikoordinasikan dengan kelurahan sebagai naungannya. Selanjutnya kalau berkaitan dengan perangkat atau apa fasilitas, bisa nanti kami kita seperti ini harapannya. Jadi ada evaluasi seperti ini. Jadi permasalahannya apa sih? Sampai kemudian tidak termanfaatkan. Jadi nanti saya berharap nanti di tempat lain, di kelurahan lain. Saat ini untuk Bonsari Kulon, terima kasih ya bersama kami. Sebenarnya kami berharap banyak dari kelurahan sebetulnya. Ya, karena yang mohon ini lah. Kita sama 1 tahun kita pemerintah kota. Tidak kemudian saya ingin kelurahan tidak masalah. Ayo, jadi kita sama-sama menyusunkan kegiatan kesuksesan ini. Informasi. Oh ternyata ada beras di sini, harga cabai segini. Itu informasi. Nah, harapannya dari kita memberikan fasilitas ini, memberikan peluang dari kita semua untuk mewadahi kegiatan yang ada di masyarakat sekitar sampai hari ini. Harapannya gimana mewadahi masyarakat sekitarnya. Informasi bisa. Jadi sekarang ini lagi trending misalnya ini bisa disampaikan di sana nanti dari UMKM misalnya hasil produksinya bisa disampaikan lewat medsos. Tujuannya itu harapannya ada peningkatan nanti setelah adanya. Sekarang Pak Pesa ini terima kasih Pak Pesa juga. Saya merasa sudah membaca peluang ini. Saya membaca peluang ini. Pak Pesa, saya merasa Pak Pesa membaca peluang ini. Jadi mungkin ada permohonan untuk kolaborasi. Ini bagus. Terima kasih Pak Pesa ya. Harapannya nanti semua Pak Pesa, saya pikir kan Pak Pesa kota ya. Seluruh itu nanti bisa dioptimalkan, diaktifkan. Korbit ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh tim untuk memberikan informasi seputar lingkungan, baik itu informasi tentang kerja bakti atau apapun di situ. Selama kegiatan itu benar-benar real, harapannya kalau menggunakan media sosial kita bisa mengajak yang lain untuk ikut. Jadi tujuan kita cuma kita ingin mengajak kok, kita bukan pamer. Karena kalau kita melihat video yang intinya pamer
bisa kita lihat cirinya, pertama nggak ada, terus ada video itu cuma kegiatan tersebut tapi nggak ada kelanjutannya. Tapi kalau video yang bersifat informasi bahwa itu berkelanjutan, kita take, kita unggah, kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita memang bergerak di situ. Harapannya kita bisa mengajak yang lain untuk meniru. Setelah membahas tentang kegiatan evaluasi KIM, selanjutnya membahas tentang kolaborasi antara Perkumpulan Peduli Sampah dengan 31 KIM sekota Probolinggo. Jadi Bapak Ibu semuanya, selama ini kami berpandangan bahwa salah satu kelemahan di dalam saya ngomong regulasi mengenai pengelolaan sampah, memang ini bidang yang kami concern ikut berkontribusi di dalamnya. Kalau ngomong masalah regulasi, di pemerintah Kota Probolinggo sudah menerbitkan berbagai macam aturan terkait dengan pengelolaan sampah. Kalau secara nasional ada namanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Turunannya di Kota Probolinggo itu di tahun 2010 dalam bentuk Perda Nomor 5 Tahun 2010. 2 tahun setelah undang-undang terbit, di Kota Probolinggo sudah menerbitkan aturan turunan dalam bentuk perda yang kemudian juga diikuti dengan penerbitan perwali, tetapi kalau saya baca isinya relatif sama dengan perda itu sendiri, tidak spesifik begitu. Nah, dalam undang-undang maupun perda ada kewajiban masyarakat sebagai salah satu sumber sampah. Tidak demikian. Di setiap sosialisasi saya mengatakan ini adalah cara pengelolaan sampah zaman jahiliyah. Nggak apa-apa, namanya nggak tahu jahiliyah. Semuanya kan masih benar, seolah benar, padahal itu salah. Jadi di setiap rumah yang pertama harus dilakukan adalah melakukan upaya pengurangan sampah. Bahasa kerennya reduce. Apakah sudah melakukan? Ini yang jarang tersentuh. Yang penting sampah yang sudah terlanjur timbul dikelola dengan cara dipisahkan, seolah-olah itu sudah benar. Semuanya lupa bagaimana reduce itu harus dilakukan. Saya sedang membudayakan, membiasakan diri. Contoh hari ini, saya selalu pakai tumbler. Harapan saya di sini ada galon, tapi akulah yang muncul. Apa alam? Ini tidak melakukan upaya pengurangan, tapi saya tidak menyalahkan. Memang demikianlah kondisi di lapangan. Sekali lagi, lemahnya dalam hal sosialisasi. Pada intinya Perkumpulan Peduli Sampah mengajak untuk memberikan informasi terkait Hari Peduli Sampah Nasional, sekaligus untuk dapat terus meningkatkan penyebarluasan informasi terkait sampah, termasuk dalam hal peraturan pengelolaan sampah itu sendiri. Di mana puncak acaranya akan digelar pada tanggal 5 Maret tahun 2023 di alun-alun Kota Probolinggo. Sudah ada domainnya, tapi kami ingin melakukan itu sebagai bahan edukasi. Mau sosialisasi buang sampah sampai Jumat, maksudnya gini. Kalau kami melakukan clean up, saya tidak hanya bawa saja. Selalu saya bawa corong, saya bawa PKP. Karena saya tujuannya bukan hanya mengambil sampahnya, tapi ingin memberikan pemahaman kepada pedagang, kepada pembeli dan seterusnya, supaya semuanya dibeli ke dalam pusat sampah. Mungkin bisa menyadarkan 100 orang, tapi di sisi lain ada reproduksi yang dilakukan oleh pabrik bahkan sampai ratusan ribuan dalam bentuk plastik yang mungkin dalam waktu 5 tahun bahkan 10 tahun itu tidak bisa dilakukan. Apa tindakan yang mungkin bisa dilakukan itu, Pak? Terima kasih. Yang kedua, sampah plastik memang akan menjadi masalah. Di sungai, banjir, di tanah, dia menjadi polutan yang paling awet karena susah terurai, butuh ratusan tahun. Styrofoam apalagi, ya. Kita mulailah dari diri kita, karena kita tidak bisa memberikan sanksi kepada pabrik supaya tidak menggunakan plastik. Kita yang jangan beli makanan, minuman yang pakai kemasan sekali pakai. Ayo mulai hari ini misalkan kita galakkan, lah iso di omah pakai galon, tamu Subono pakai gelas, ono galonnya di ruang tamu, kan ganteng, nggak ada sampah lagi. Kalau kita gak enak, ini tetap alamu seperti ini, ya kita pun berkontribusi untuk timbulnya sampah, timbulan plastik ini kok, gitu Pak. Jadi sekali lagi kami tidak bisa Pak, karena bukan wilayah kami, itu wilayah pemerintah yang mestinya dilengkapi dengan perangkat penegak hukum.
Berikut beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan Peduli Sampah terkait peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Mencontoh dulu ya. Iya. Nah, mbaknya kalau di sini saya dengar-dengar umumnya memang dari dulu saya juga pernah sekitar 4 tahun ya. 4 tahunan itu kalau belanja tanpa kantong plastik sudah dilakukan begitu. Terus apa motivasi mbaknya? Ya ketemu kebijakan dari sini Sudah dari bosnya sudah melakukan hal demikian ya. Bukan sekarang kan gencar-gencarnya baru ini kan ya, tapi Kencana Ungu luar biasa hebat ya. Hebat luar biasa. Oh, lebih dari 4 tahun. Iya, 7 tahun makanya. Oh, 7 tahun. Ini diganti kayak ada tulis bekas itu. Ya, terus tali lagi, tali yang sisa-sisa itu disambung lagi. Iya, benar. Iya. Terima kasih Mbak selama itu sudah mendukung kegiatan ini. Kalau memang plastik itu tidak cepat terurai ya, berapa puluh tahun. Iya, kalau di sini kan dekat laut. Kalau kan kasihan soalnya. Ya betul. Ya, terima kasih sampaikan ke bosnya. Terus ya semoga sukses. Ya, ini Kan kalau umur hebat. Ya itu maksudnya kasih biar mereka bawa siap Demikian tadi rekan, informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan informasi bagi rekan Kim lainnya juga masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.